Nah, yuk kita mulai. Saya stop share dulu. Nah, pembukaannya seperti itu. Mungkin saya akan lanjutkan kepada Mas Albert. Silakan Mas Albert bisa berbagi kepada kita semua. Clement. Ya, udah Selamat jelas malam. suaranya. Udah jelas ya? Oke, nice. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Clement dan Elementor yang sudah invite di acara malam hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana membuat landing page yang converting. Nanti bentar lagi saya akan sharing slide-nya. Background saya kebetulan selama 6 tahun ini adalah di bidang digital marketing. Jadi saya dan tim itu selama ini penjualannya itu menggunakan social media, advertising, menggunakan iklan Facebook dan Instagram. Dan kami berjualan tidak hanya di lokal, tapi juga internasional. Dengan targeting market ke US, ke Europe, karena Facebook kita bisa target seluruh dunia. Kemudian marketplace tadi yang disebutkan Mas Clement juga, itu adalah komunitas juga, dan juga kami menyediakan digital training untuk teman-teman yang mau belajar bagaimana cara berjualan online, specifically menggunakan Facebook dan Instagram Ads. Jadi itu background saya. Saya share screen. Kalau misalnya saya menjelaskan terlalu cepat atau terlalu lambat atau apapun, ada masukan silakan ketinggalan di chat ya. Saya once in a while akan sambilan baca chat juga. Oke, jadi saya akan membahas 9 tips supaya jualan laris. Oke, biasa ya, bahasa internet marketing. Jadi jualan laris itu, jadi saya kemarin itu ada nanya ke Clement ya, yang hadir malam ini background-nya dari apa, dari campur ya, ada yang dari web developer, ada yang dari server administrator, ada juga dari business owner. Jadi kebanyakan memang dari web developer ya. Jadi saya hari ini coba membahas dari konteks penjualannya, dari konteks bisnis dan konteks marketing. Kira-kira nanti ketika teman-teman membuat website atau buat business owner yang mau membangun website, itu kira-kira apa saja yang perlu kita perhatikan untuk memastikan konversi atau pembelian di website kita itu berjalan dengan lancar. Nah, jadi saya akan specifically membahas apa itu landing page, mengapa kita menggunakan landing page, dan 9 tips untuk membuat landing page yang converting. Jadi apa sih landing page itu? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, tapi untuk memastikan konteksnya semuanya paham, saya coba jelaskan dengan cepat. Jadi kita tahu website, misalnya website tokosepeda.com. Nah, website itu kan punya banyak halaman ya, ada halaman homepage, ada collections page. Ini contoh e-commerce ya, misalnya katakanlah toko sepeda, dia punya koleksi beberapa brand. Terus ada new arrivals, ada contact us, dan punya halaman-halaman lainnya lagi. Nah, salah satunya itu landing page. Jadi landing page itu adalah satu halaman di mana itu adalah bagian dari keseluruhan website. Nah, jadi contohnya tokosepeda.com, landing page kita misalnya fokus ke penjualan sepeda Polygon misalnya, ya kan? Sepeda kan banyak macam ya, misalnya sepeda Polygon. Nah, jadi landing page itu fungsinya cuma satu, yaitu ke satu goal, yaitu konversi. Dalam contoh ini, misalnya kita mau memfokuskan ketika orang mengunjungi landing page kita ini, maka mereka akan membeli sepeda Polygon. Dan tombolnya itu jelas, tombolnya cuma satu. Oke, masalah tombolnya bisa beberapa, tapi call to action-nya, call to action maksudnya ketika orang menekan tombol itu, action-nya apa? Yaitu membeli. Call to action-nya cuma satu, jelas, yaitu membeli. Tampilan homepage dibandingkan landing page ya. Jadi kalau homepage itu, saya coba zoom in. Ini contoh homepage. Oke, homepage kita tahu ya, ada menunya di sini, ya kan? Ada menu di atas, terus ada banyak tombol-tombol yang berbeda. Misalnya watch video untuk sepeda summer, ya kan? Nah, mau shop new gears, bikes, klik tombol ini. Terus juga ada banyak tombol-tombol yang ke produk masing-masing. Jadi kita bisa lihat inilah contoh tampilan homepage. Nah, kalau landing page, coba kita lihat bedanya apa sih? Nah, landing page itu simple banget. Oke, simple banget, dia fokusnya cuma satu, yaitu dia mau menjual sepeda ini. Oke, call to action-nya jelas, yaitu order now.
Jadi di bawah juga bakalan ada tombol-tombol juga, tapi semua tombolnya itu arahnya sama, yaitu meminta mereka untuk order sekarang. Oke, dan kita bisa lihat di sini dia tidak ada navigation menu. Ya kan, kalau di homepage kan ada ya, banyak navigation menunya. Kalau di landing page biasanya kita hilangkan. Kenapa? Karena sekali lagi kita mau fokus orang untuk mencapai tujuan satu goal itu, yaitu dalam hal ini adalah membeli. Oke. Nah, nanti saya akan jelaskan dengan contoh ya, kira-kira elemen-elemen apa saja yang penting untuk sebuah landing page. Saya mau pastikan suara saya cukup jelas ya, Clement? Jelas, jelas. Jelas ya, oke, nice. Kita membutuhkan landing page, ya kan? Kenapa sih harus membuat sebuah landing page? Kenapa enggak? Ya udah, pokoknya homepage aja deh, simple. Nah, biasanya ketika kita menggunakan landing page karena kita mau memastikan terjadi konversi. Nah, supaya konteksnya jelas, biasanya sih kita gunakan ketika kita mau beriklan. Karena kita tahu ya, kita beriklan itu kan invest ya, kita mengeluarkan uang untuk beriklan misalnya di Google, di Facebook, atau dimanapun. Nah, kita harapannya adalah ketika orang mengklik iklan, itu kan akan menuju ke halaman website kita. Nah, kalau menurut saya, ketika kita menjalankan iklan, dan ketika iklan itu diklik masuk ke homepage, itu sayang banget. Kenapa? Karena orang bingung. Karena di homepage, kalau teman-teman tadi lihat, itu tombolnya banyak. Oke, kadang orang bingung, aku mau harus klik yang mana ya gitu. Nah, sedangkan kita sudah membayar biaya iklan. Jadi kita mau iklan kita itu ada return-nya kan. Nah, jadi kita mau itu ya return-nya itu biasanya terjadi penjualan. Jadi ketika kita membawa ke homepage, itu akan sangat sayang sekali karena orang jadi bingung, aku mau klik yang mana gitu. Tapi landing page itu kita bisa mengarahkan dengan jelas. Oke? Kita bisa mengarahkan mereka untuk membeli. Jadi dia tidak terganggu dengan tombol-tombol lain, dia tidak terganggu dengan menu-menu lainnya. Misalnya kita mau iklan, jualan, jadi kita misalnya nih, e-commerce store gitu ya, kita kan punya banyak produk. Nah, biasanya kita coba pilih satu produk yang paling laris, atau satu produk yang paling populer sekarang ini. Dan kita fokus iklannya itu ke landing page produk ini. Misalnya ada contoh, kita tahu sepeda ini yang paling populer untuk sekarang nih, misalnya kan. Nah, maka kita ambil sepeda ini untuk kita iklankan. Nah, jadi sekali lagi, kita menggunakan landing page karena kita mau memastikan iklan kita itu ada terjadi return. Oke. Elemen apa saja yang perlu kita gunakan supaya konversi di landing page kita bagus? Jadi ada 9. Oke, ada 9. Headline, hero image, CTA itu call to action ya. Arahkan mata ke konten penting. Nah, ini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, headline itu pastikan sesuai iklan. Oke, contoh nih misalnya. Oke, message headline harus sesuai iklan. Misalnya nih, kalau ini contoh yang bagus ya, contoh yang bagus. Nah, misalnya kalau kita beriklan di Google, teks iklan kita itu get 15% off bikes for commuters. Ya kan? Nah, ketika orang mengklik iklan karena dia melihat kalimat ini ya, oh ada 15% off nih. Nah, pastikan ketika orang sudah klik dan masuk ke landing page kita, kalimatnya sama. Jadi nyambung dia. Oke, jadi nyambung. Contoh yang beda, contoh yang tidak baik ya, ini contoh yang jelek. Ini nih, bahasa iklannya get 15% off, tapi ketika sampai di landing page-nya, browse our high caliber racing bikes. Beda kalimatnya. Jadi kadang tidak ada connection. Ketika tidak ada connection, orang akan bingung. Oke, dan biasa bingung itu mereka nggak sadar. Karena kita harus bayangin ya, kenapa kita harus memperhatikan detail kecil seperti ini? Karena kita sekarang hidup di zaman mobile ya, maksudnya zaman sosial media. Itu sehari itu banyak banget noise-nya. Jadi ketika orang melihat iklan, orang kan browsing ya di Instagram misalnya kan, browsing terus dia melihat iklan kita, terus dia klik. Nah, ketika dia secara tidak sadar merasakan ada disconnection seperti ini, maka dia mungkin akan merasa bingung, terus dia udah deh, aku bingung, aku balik deh ke Instagram. Nah, dia nggak melanjuti membaca konten kita, hanya karena hal sesimpel ini. Jadi tujuan kita bahas ini adalah kita mau make sure, kita mau pastikan semua proses detail-detail kecil itu berjalan dengan lancar di bawah sadarnya users ketika mengunjungi website kita atau mengunjungi landing page kita. Kita harus pastikan message headline sesuai dengan iklan. Oke.
Kemudian yang kedua, gunakan hero image yang menarik. Oke, hero image itu seperti ini. Jadi ketika orang membuka website kita, baik di website, baik di desktop maupun di mobile, itu kan akan lihat ini kan. Ini kan namanya above the fold ya. Nah, jadi kita pasanglah foto produk kita yang menarik di sini. Oke, sehingga mudah-mudahan ketika misalnya kalau contoh jual makanan ya kan, ya kita pasang foto makanan yang bagus gitu. Jadi orang tertarik untuk mau membaca lebih lanjut. Karena ya saya yakin teman-teman juga udah pernah dengar istilah above the fold. Ini melanjutin poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga yaitu above the fold. Nah, above the fold itu apa? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, itu ketika kita memasuki sebuah halaman, oke, sebuah halaman. Nah, bagian yang muncul di atas ini adalah above the fold. Jadi bagian ini yang namanya above the fold, di bawahnya itu yang namanya below the fold, oke, semuanya itu below the fold. Jadi above the fold itu sangat penting karena ketika orang pertama kali mengunjungi website kita dan dia melihat, oke, above the fold ini ada informasi apa aja, apakah cukup menarik untuk membuat saya mau lanjut membaca informasi di bawahnya. Nah, itulah kenapa konten di above the fold itu kita harus perhatikan baik-baik. Oke. Nah, biasanya above the fold itu call to action-nya jelas, ada sebuah tombol call to action, yaitu poin ketiga ini. Letakkan call to action di above the fold. Oke, call to action-nya dalam hal ini apa? Yaitu sign up. Cobalah, ini ClickFunnels ya, cobalah platform kita free 14 hari. Jadi goal dari ClickFunnels untuk halaman ini adalah dia mau mendapatkan sebanyak mungkin sign up gratis. Oke, karena di belakang itu. Kenapa gratis? Karena di marketing ya, di belakang itu mungkin dia ada follow up email dan sebagainya. Dan dia tahu ketika orang mencoba 14 hari gratis, mungkin dia merasakan, oh, benefitnya dan akan lanjut berbayar. Tapi goalnya jelas, dia goalnya bukan melakukan penjualan, goalnya dalam hal ini adalah mendapatkan sign up email dari pengguna yang mengunjungi website ini. Oke, jadi pastikan di above the fold ini ada tombol call to action. Oke. Tombolnya cuma di sini, enggak. Di bawah itu juga kita masih boleh pakai sih. Oke, nah ini contoh, masih ada tombolnya. Oke, nah ini masih ada tombol. Jadi di sepanjang halaman itu masih bisa kita gunakan beberapa tombol. Oke, bahkan dia gunakan tombol di setiap sub headline ya. Oke, tombol di setiap sub headline. Oke, sampai ke bawah juga masih ada tombol. Oke, tapi pastikan di bagian atas ini selalu ada sebuah tombol call to action. Mumpung kita lagi ngomongin ClickFunnels, ini juga contoh di mana ClickFunnels ini memenuhi poin pertama tadi. Tadi poin pertamanya apa? Yaitu pastikan message headline sesuai dengan iklan. Kita coba lihat ya. Kita coba masuk ke Google ya. Google ClickFunnels, coba. Nah, ClickFunnels, ini ada iklannya. Kita coba perhatikan message iklannya. ClickFunnels Funnel Builder. Jadi ClickFunnels itu platform untuk membantu kita membangun funnel marketing ya. Biasanya ClickFunnels itu sangat menekankan pentingnya landing page. Nah, kemudian coba lihat, create beautiful sales funnels. Oke, jadi ClickFunnels ini adalah untuk pebisnis yang mereka bukan developer dan mereka ingin membangun landing page dengan cepat. Oke, jadi dia gunakan kalimat yang sesuai sama penggunanya, persona penggunanya. Create beautiful sales funnels. Nah, ketika kita klik, dia akan masuk ke halaman landing page-nya. Yang kalau kita cek kebetulan juga homepage-nya. Jadi sekarang juga banyak orang yang saya lihat menggunakan homepage-nya itu langsung sebagai landing page. Oke, banyak orang mulai melakukan ini. Karena konversi landing page itu biasanya lebih bagus. Nah, coba perhatiin. Quickly create beautiful sales funnels. Perhatikan ini kalimatnya sama kan ya? Sama konten iklannya tadi. Oke, inilah contoh. Oke, jadi dalam hal ini ClickFunnels halaman ini memenuhi tadi yang pertama, bahasa iklannya sama dengan bahasa di landing page, kemudian dia gunakan call to action,
Oke, kita lanjut. Nah, kita bisa gunakan ini, arahkan mata ke tombol atau konten yang penting. Oke, misalnya nih, misal di landing page kita ada konten yang penting yang kita mau penonton atau users itu tonton gitu. Nah, contoh nih ada video. Nah, misalnya kalau kita jualan detox ya, jualan produk detox. Nah, produk detox ini videonya dia menunjukkan bagaimana produk ini bisa istilahnya mengemulasi lemaknya gitu. Jadi kelihatan. Jadi eh, produk ini yakin kalau misalnya users melihat produk demo video demo ini, mereka akan meningkatkan kemauan mereka untuk membeli gitu. Nah, tapi kadang kan orang scrolling website kita tanpa menonton kan gitu ya, karena video ini kan tidak autoplay. Nah, jadi kita ketika mau mengarahkan orang supaya tontonlah video ini. Nah, kita bisa gunakan tanda panah. Oke, ini sama lagi kembali ke konsep yang tadi saya jelaskan di awal. Sebisa mungkin kita mengarahkan users. Oke, karena users dia mungkin akan bingung. Karena users dia tidak mengenal produk kita. Dia tidak tahu dia mau melihat bagian yang mana. Jadi sangat penting bagi kita membuat landing page kita itu sesimpel mungkin, segampang mungkin, senyaman mungkin untuk di browsing, untuk ditonton, dan stepnya itu jelas. Nah, dengan menggunakan tanda panah seperti ini akan sangat membantu. Contoh nih, oke, ClickFunnels menurut aku lumayan bagus ya dalam UX-nya, UX desainnya, karena ini teksnya cukup besar. Oke, jadi dia what's a funnel? Karena bisa jadi ada orang yang masuk ke landing page ini masih belum ngerti funnel itu apa. Nah, jadi dia jelaskan nih, yang barusan saya jelaskan juga, apa sih bedanya website sama funnel misalnya kan, nah, ada videonya kalau bagi orang yang mau nonton. Tapi kalau misalnya orang yang sudah paham, misalnya nih, saya masuk, oke, saya sudah paham nih what's a funnel, oke, saya skip. Oke, saya skip, saya akan lanjut ke section berikutnya. Nah, di sini saya lihat dia pembagian sectionnya itu cukup jelas, cukup nyaman dilihat. Oke, nah ini section yang menjelaskan bagian perbedaan antara website dan sales funnel. Jadi saya akan skip. Saya sebagai user yang sudah paham, saya akan skip bagian ini. Saya akan melihat section berikutnya. Nah, perhatikan nggak, dia section yang satu dengan yang lainnya, dia memberikan white space yang cukup lebar, sehingga menurut saya ini sangat nyaman dibaca. Gitu. Oke. Nah, nih, dia memberikan headline. Perhatikan headline-nya itu, usahakan kita memberikan font yang lebih besar dan membedakannya dengan isi lainnya, dengan konten detailnya. Karena, sekali lagi, menurut saya, ketika orang mengunjungi website kita, dia tidak akan baca satu persatu. Oke, dia bukan dari atas baca semuanya sampai ke bawah, enggak. Dia akan scan. Oke, contoh nih, kalau aku masuk ke website, aku yakin juga teman-teman dan banyak orang akan seperti itu. Kita masuk, kita akan scan dulu dengan cepat. Ini apa sih gitu. That's why headline dengan font gede seperti ini sangat-sangat penting. Ini membantu, seperti yang tadi saya bilang, kita membantu mengarahkan user. Oke, lu mau cari tentang apa? Lu mau mengerti tentang what's a funnel? Oke, aku udah ngerti. Aku skip. Terus, lu mau tentang apa? Oh, ClickFunnels give you apa sih? Tools and strategies that you need. Oke, kalau misalnya aku tertarik, aku akan membaca detailnya. Apa sih tools-nya? Nah, aku akan baca detailnya. Tapi ini, headline ini harus semenarik mungkin, sehingga orang mau lanjut membaca detail di bawahnya. Itulah pentingnya headline. Oke, nah ini juga generate leads. Kalau aku tertarik, aku akan baca detailnya. Oke, sell your products, follow up funnels. Jadi headline-nya itu dia buat gede, oke, cukup gampang dibaca. Kemudian white space-nya juga enak dibaca. Oke, itulah contoh. Kelima, oke, tunjukkan produk in action. Nah, ini contoh ya teman-teman, kalau web developer, programmer, sama ya, digital marketer itu kita sering bekerja di depan laptop. Jadi kita butuh kacamata anti blue light. Oke, nah anti blue light ini sangat membantu. Saya pernah coba. Tanpa kacamata, saya kerja 3 jam udah lelah. Tapi pakai kacamata, kerja 6 jam, tidak lelah sama sekali. Nah, jadi kacamata ini, dia membantu block blue light. Nah, jadi kalau kita nggak paham, kita ngerti. Tapi ketika orang belum paham, blue light itu apa sih? Emang kacamata ini bisa membantu seperti apa gitu. Nah, jadi kita perlu tunjukkan produk kita in action. Ini kebetulan tidak bergerak. Saya coba tunjukin contohnya. Kalau kita ke websitenya Barner Brands, ini kacamatanya. Nah, dia ada bagian ini.
Ini kacamata biasa. Nah, blue light-nya itu, dia tembak blue light-nya itu tembus nih. Tapi ketika dia tembak ke burner, blue light-nya nggak masuk. Nah, dengan kita menunjukkan product in action seperti ini, orang akan lebih gampang mengerti, oh seperti itu ya. Karena ingat, tidak semua orang rajin membaca. Oke, ya kalau web developer biasanya saya yakin banyak membaca ya, karena kan mau soft. Oke, saya juga ada belajar coding sih, walaupun masih beginner. Saya sering ke Stack Overflow untuk cari tips solusi gitu kan. Jadi memang kita diwajibkan untuk rajin membaca. Tapi pembeli, oke, tidak semuanya itu rajin membaca. Mereka banyak orang yang visual. Dia ingin lihat video, dia ingin lihat foto. Nah, itulah kita dengan mengerti ini, maka kita tahu kita perlu memberikan foto atau video seperti apa sih yang bisa membantu mereka. Oke, jadi video seperti ini, ketika mereka lihat, oh, perhatikan nggak, ini dia tulis, ini burner. Jadi, ketika orang lihat ada dua kacamata nih, orang kan bingung kan, yang mana sih burner? Nah, dia tuliskan dengan jelas, ini burner, ini no burner. Terus dia jelaskan, no blue light cut. Ini tembus nih blue light-nya, tapi kalau ini, dia bantu nahan. Oke, nah ketika orang melihat video ini dan tertarik, barulah mereka akan termotivasi untuk membaca detail ini. Oke, nah jadi di sini kita perlu pinter-pinter menggunakan video dan foto untuk membantu guide user kita. Nah contoh nih, ini contoh store yang tim aku buat. Oke, ini simple banget ya. Ini buatnya pakai WordPress. Oke, pakai WordPress itu theme-nya pakai apa ya kemarin? Pakai Thrive theme sih kebetulan. Oke, nah ini juga menggunakan yang sama. Ini ada hero image, ya kan? Ada hero image. Ini kemarin, nah ini tombolnya tim aku lupa taruh. Harusnya harus pakai tombol call to action. Oke. Nah, walaupun ini tanpa call to action juga waktu itu penjualannya lumayan ya. Nah, ini headline-nya, oke. Headline-nya. Nah, kenapa aku gunakan highlight seperti ini? Untuk membantu users secara UX gitu. Oke, nah, background saya itu bukan UX designer, saya juga bukan web developer, tapi background saya itu marketing. Jadi, saya mencoba memahami proses ketika orang menuju website kita itu, di pikiran dia apa sih gitu. Nah, sekali lagi, orang menuju ke website kita, dia tidak membaca detail satu persatu, tapi dia akan skip. Nah, jadi dengan teks font seperti ini, dan juga warna highlight seperti ini, memastikan dia bisa langsung melihat intisari dari website kita itu apa sih. Nah, yaitu apa? Yang kuning ini berarti yang paling penting, kunci pas serba bisa. Jadi aku mau users tahu, website ini adalah tentang, landing page ini adalah kunci pas serba bisa. Nah, terus ini pakai hero image-nya. Oke? Nah, ini aku juga pastikan aku pastikan gunakan font yang cukup gede untuk membantu mereka membaca. Nah, ini juga aku gunakan visual. Ini yang sebelum aku bilang tadi, product in action. Jadi satu kunci pas ini bisa mewakili semua tools ini. Jadi aku tidak menggunakan kalimat yang panjang, paragraf yang panjang, karena saya tahu tidak semua orang membaca. Tapi dengan visual image, foto seperti ini akan membantu mereka mencerna, oh, satu kunci pas serba bisa ini sama dengan semua tools ini. Nah, mudah-mudahan foto ini membuat mereka cukup tertarik untuk mau lanjut membaca di bawahnya. Nah, baru saya jelaskan bagaimana Magic Range bisa membantu Anda. Oke, nah ini saya tuliskan, ini headline ya, ini sub headline. Oke, fontnya itu lebih kecil sedikit daripada headline. Oke, bisa untuk segala ukuran mulut dan baut. Nah, sekali lagi saya menggunakan video product in action. Oke, product in action. Jadi menunjukkan bagaimana menggunakan Magic Range ini, kunci pas serba bisa ini untuk berbagai kebutuhan. Oke, ubah arah putaran, membantu keperluan sehari-hari. Oke, bisa membantu untuk pipa silinder licin sekalipun. Nah, jadi saya menggunakan video in action, product in action dulu untuk membuat mereka nyaman dan gampang mencerna. Nah, kalau mereka cukup termotivasi, mereka akan lanjut lagi baca ke bawah dengan detail dalam bentuk paragraf. Bahkan ini tidak dalam bentuk paragraf, bahkan saya menggunakan list. Karena ada research ya, membaca list seperti ini, poin-poin seperti ini, jauh lebih gampang dibandingkan membaca paragraf. Jadi saya membuat segampang mungkin deh bagi mereka gitu, untuk mencerna apa yang mau saya sampaikan ke mereka. Oke? Nah, ini bisa digunakan untuk berbagai. Terus, ini mulai masuk ke detailnya. Berapa milimeter, oke, bentuk gerigi, heksagonal. Nah, di sini juga saya mau memberikan tips, ketika kita menjual sesuatu di landing page kita, ingat bahwa orang membeli dengan feeling. Oke, mereka membeli dengan feeling,
memutuskan membeli dengan feeling, baru kemudian menggunakan logika untuk konfirmasi keputusan mereka. Artinya apa? Ketika di bagian atas, sebisa mungkin kita komunikasikan feeling. Oke? Kalau dalam bahasa marketing itu ada benefit dan fitur. Kita usahakan komunikasikan benefitnya. Benefitnya itu adalah bagaimana produk ini bisa membantu Anda dalam sehari-hari. Kalau fitur, itu adalah teknologinya. Misalnya, oh ini ukurannya berapa milimeter, ini dengan bahannya dari baja, dan sebagainya, itu fitur. Nah, tipsnya adalah di bagian atas, dari landing page kita, usahakan menyebut sebanyak mungkin emotional, yaitu benefitnya, hemat uang dan waktu. Perhatikan, saya sama sekali tidak menyebutkan ukurannya apa. Ya kan? Saya nggak menyebutkan milimeter, berapa milimeter, dari bahan apa, teknologi Korea, saya nggak menyebutkan. Saya menyebutkan feeling, hemat uang dan waktu Anda dengan kunci part sebab bisa ini. Satu alat untuk segala bentuk dan ukuran. Nah, ini juga feeling sebenarnya. Karena kita yang cowok, kita ngerti ya, wah, kalau kita mau perbaiki sesuatu di rumah itu harus punya toolbox yang gede kan, bawa kemana-mana. Tapi semua ini bisa digantikan dengan satu kunci part sebab bisa. Inilah mencoba menggunakan feeling. Nah, ini juga, perhatikan bahasanya itu, saya gunakan bahasa yang simple, yang sangat gampang dicerna. Nah, ini juga kebetulan tips berikutnya. Nah, ini, gunakan copywriting yang simple dan mudah dicerna. Jadi, sebisa mungkin kita ngerti ya, kadang di produk kita jual itu banyak jargon-jargon kan ya, banyak fitur-fitur. Nah, tapi kita coba gunakan kalimat yang anak SD kelas 5 juga bisa paham, anak SD kelas 6 juga bisa paham. Oke, jadi ada satu tips ya dalam membuat copywriting, ini namanya copywriting-nya. Ketika kita membuat bahasa atau copywriting di halaman penjualan kita pastikan anak kelas 6 SD juga bisa paham. Jadi kita coba ganti vocabulary atau kata-kata yang terlalu kompleks, coba kita lihat, bisa nggak ubah menjadi kata-kata yang lebih simple. Perhatikan ya, ini kan jual kacamata kan ya, jual kacamata yang tadi, anti blue light. Tapi perhatikan dia sama sekali tidak menyebutkan teknologinya, dia gunakan feeling. Oke, kenapa Anda harus memakai screen glasses ini? Karena bisa membantu Anda mencegah mata eye strain ya, ketegangan mata mengering, mengganggu tidur Anda, sakit kepala, mental and physical fatigue, lelah mental dan fisik. Oke, dia perhatikan nggak bahasanya? Dia menggunakan bahasa yang simple dan bahasa yang feeling. Oke, nah dia jelaskan benefit. Benefitnya apa? Dari memakai kacamata ini, you will look cool, kelihatan keren gitu. Membantu kesehatan mata, bisa membantu your sleep. Karena kalau blue light, sinar biru ya, kalau terlalu banyak kita dapat, itu akan mengganggu tidur kita di malam hari. Oke? Nah, ketika orang sudah tertarik, barulah di bagian bawah saya itu dia baru jelaskan fiturnya. Oh, kacamata ini terbuat dari bahan ini, dan seterusnya. Oke, jadi saya ulangi, konsepnya adalah usahakan jelaskan benefit dan emotion dulu, baru di bawahnya jelaskan tentang fitur. Nah, contoh di sini sama. Saya jelaskan benefitnya dulu. Bisa segala ukuran, gampang menjaga kotak sempit, gampang mengubah arah putaran. Ini semuanya emotion. Membantu keperluan sehari-hari. Bisa untuk pipa silinder licin. Nah, ini juga emotion yang bagus. Karena kalau teman-teman pernah ya, ketika pipanya licin itu nggak bisa di-encol kan. Nah, produk ini bisa. Oke? Nah, barulah di bawahnya dijelaskan. Ini juga masih belum totally menjelaskan fiturnya, tapi mulai jelaskan fiturnya. Berapa milimeter, bentuknya gerigi, heksagonal. Nah, mulailah masuk termsnya, istilah-istilahnya. Oke? Walaupun begitu, juga masih banyak yang bahasanya simple gitu. Nah, ini juga tonton video ini. Oke? Bagi yang mau tonton, mereka bisa tonton. Kalau mereka nggak mau nonton, bisa skip. Nah, barulah saya mulai masuk nih ke fiturnya. Karena kalau mereka lihat di atas udah tertarik, mereka pasti mau confirm kan. Oke nih, kayaknya menarik nih produknya. Tapi apa benar bagus nih bahannya? Kayak kita beli handphone kan. Kita beli handphone kan, wah cakep dulu kan. Misalnya iPhone, wah cakep banget ya. Videonya bagus, fotonya bagus. Terus kita mau baca, oke berapa giga? Oke, teknologinya apa aja? Nah, di sini saya baru jelaskan teknologinya apa. Cengkraman 3 titik. Oke, gigitan kuat. High carbon steel. Mulai jelaskan fiturnya, teknologinya. Oke, nah. Hilangkan menu navigasi ini tadi juga sudah saya jelaskan kenapa kita harus hilangkan menu supaya orang tidak terganggu. Jadi kalau teman-teman lihat di website ini sama sekali tidak ada about us, tidak ada contact us, nggak ada. Oke? Nah, semuanya jelas. Hanya ada satu tombol.
pesanlah sekarang. Oke. Nah, tentu kita berikan nomor WhatsApp kalau mereka mau kontak. Jadi sama sekali nggak ada konteks about us. Ya, walaupun ini tidak ideal, menurut saya, karena kadang, tapi by the way, landing page ini juga bekerja dengan sangat bagus. Oke. Ini juga mendatangkan banyak penjualan ketika kami beriklan di Facebook. Tapi kadang kan kita owner dari sebuah brand kan juga mau menaruh kontak us kan, karena kadang customer kan pengen tahu nih, oke, company-nya di mana, alamatnya di mana. Nah, contoh nih ClickFunnels. Kalau kita perhatikan, ini adalah homepage mereka. Coba ya kita klik ya, clickfunnels.com. Ini homepage mereka. Tapi karena landing page itu sangat powerful, dia menerapkan konsep landing page di homepage-nya. Perhatikan nggak, dia di bagian atasnya ini simple, dia nggak memberikan menu navigasi apapun kecuali ya member kalau mau login ya, ini harus, ini penting kan. Dia semuanya itu goalnya try for free, perhatikan nggak? Jadi ini konsep landing page yang dia terapkan ke homepage. Nah, tapi di bagian bawah, jadi ini semuanya masih konteks konsep landing page ya, sampai di bawah nih menunya, menu navigasi, tapi dia letakkan di bagian paling bawah. Ini untuk orang-orang yang mau mengenal lebih lanjut. Apa sih ClickFunnels? Di mana sih kantor kalian? Tim kalian siapa aja sih? Lokasi di mana? Ada nggak support-nya? Nah, dia taruh di bagian paling bawah. Jadi, cara ini juga bisa teman-teman terapkan ya untuk homepage. Saya lihat semakin banyak orang menggunakan konsep seperti ini. Contoh lain misalnya, Teachable juga sama. Oke, Teachable memang masih ada menu navigasi, tapi kalau kita perhatikan, homepage ya, ini juga homepage ya, homepage-nya langsung. Nah, dia juga gunakan, lihat, above the fold-nya itu, dia gunakan call to action yang jelas, yaitu apa? Dia mau dapatkan email, get started. Oke, walaupun menurut aku di sini call to action-nya bisa lebih jelas, get started apa gitu. Kalau ini kan jelas ya. Day trial, start building your first funnel. Nah, menurut aku ini call to action yang sangat bagus. Ya, ini masih kurang jelas ya, kok bisa dibagus, diperbaiki, masih ada room for improvement menurut aku. Oke, nah ini kita lihat. Oke, get started for free, call to action-nya jelas. Bawahnya sama, menggunakan menu navigasi. Oke. Menggunakan testimoni. Oke, ya, ketika kita mau membeli sesuatu, kita mau lihat, ada nggak pembeli lain? Ada nggak testimoni? Oke, ini juga penting ya. Jadi kalau kita lihat di ClickFunnels, itu ada testimoni. Nah, ini testimoni dalam bentuk video. Oke, kalau nggak ada video, pakai foto juga boleh, atau pakai screenshot WhatsApp juga boleh. Oke. Teachable nggak ada testimoni. Coba yang lain. Oke. Ini misalnya store kita masih baru nih, belum ada testimoni. Ya, kita bisa memberikan sampel gratis ke misalnya ke influencer, ke teman, ya kita berikan sampel gratis 20 misalnya kan. Nah, kan kita dapat 20 testimoni. Nah, testimoni itu kita bisa pasang di landing page kita. Oke. Ini juga saya yakin teman-teman juga pasti menganut ini ya, yaitu mobile friendly. Apalagi sekarang saya nggak tahu angkanya, tapi most of the users itu sudah browsing lewat mobile, lewat handphone. Oke, jadi pastikan mobile friendly. Oke, jadi membuat landing page ini, pastikan tampilan di mobile. Ini saya kecil ini. Nah, saya pastikan ini gampang dibaca. Teksnya itu masih gampang, masih bisa kelihatan gitu. Oke. Mungkin kalau mau nonton ulang bisa nonton ulang videonya, mau screenshot juga boleh. Berikutnya saya mau menjelaskan beberapa contoh. Coba saya lihat. Saya ada buat notes sih apa yang mau saya sampaikan. Nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya bisa. Nah, ada satu tambahan tips. Kan ini kan kita pelajari konsep ya. Kita udah tahu ada 9 tips bagaimana membuat landing page yang menarik. Terus kita gunakan tips ini untuk kita mulai membuat nih landing page-nya. Nah, setelah kita buat,
kan kita masih berasumsi dong, kita masih berasumsi, oke, setelah saya mengikuti 9 tips ini, harusnya konversinya itu udah bisa bagus, kan gitu. Itu kan asumsi kita ya. Nah, langkah berikutnya adalah mengetes asumsi kita, mengetes hipotesis kita, kan gitu. Nah, cara tesnya itu gimana? Yaitu harus ada user dong, ya kan? Nah, biasanya itu kita iklan nih, kita iklan untuk mendatangkan user untuk tes. Nah, dengan iklan, jadi biasanya ya pengiklan itu dia tidak mengharapkan langsung terjadi penjualan di iklan pertama, karena advertisers tahu nih, kita masih belum mengetes nih. Kita kan menganggap website kita udah bagus, tapi belum tentu. Kita harus ngetes dulu dengan iklan. Nah, jadi jangan mengharapkan langsung dapat sales, tapi iklan pertama kita itu adalah untuk mendapatkan data. Nah, data dalam bentuk apa? Data kita bisa melihat nih, oh, ada 100 orang yang masuk ke landing page kita misalnya kan. Nanti kan ada datanya nih. Hari ini ada 100 orang yang menuju ke landing page kita. Nah, nanti ada nih datanya, ada berapa orang yang klik ya. Oke? Nah, dari berapa orang yang klik, misalnya dari 100, ada 10 yang ngeklik misalnya. Nah, dari 10 yang ngeklik, ada berapa yang pada akhirnya convert jadi pembeli. Nah, dari data itu, maka kita bisa menilai, oh, oke, landing page kita itu lumayan udah bagus nih. Oke, nah, ada beberapa cara yang saya gunakan ketika mau mengetes apakah landing page kita itu benar-benar sudah bagus. Bagus itu dalam arti user experience-nya itu udah nyaman, udah enak gitu. Nah, paling ada 3 tips. Yang pertama itu bisa meminta teman kita atau keluarga kita untuk ngetes langsung. Oke? Dan kita ketika minta mereka ngetes, kita jangan bilang apa-apa. Kita jangan sampaikan ke mereka, lu tes dong ini apakah tombolnya cukup jelas, gampang dibaca apa-apa. Jangan. Kita minta, coba kamu tes, mau nggak kamu beli produk ini? Oke? Jadi sebisa mungkin kita nggak memberikan guideline apa-apa, kita minta mereka, oke, lu coba tes deh. Atau misalnya kalau Anda punya e-commerce store, bisa memberikan dia petunjuk nih, coba kamu tes beli kaos hitam. Nah, nanti dia tes nih, dia lihat, contoh nih misalnya apa ya, Zalora deh misalnya, zalora.com, zalora.co.id ya, kita ya. Kita mau lihat nih, gampang nggak digunakan. Nah, kita bisa minta teman kita tes nih, oke, coba kamu tes beli kaos hitam, gampang nggak belinya? Nah, maka dia akan mulai cari nih, oke, kaos hitam. Oke, aku pria, aku akan lihat pria, terus kaos itu berarti masuk ke pakaian, terus aku klik, pakaian ada kaos, oke, ada kaos, aku klik, kemudian aku mau cari kaos hitam. Oke, nah perhatikan nggak, experience-nya itu gampang. Oke, aku sebelum webinar ini aku nggak masuk ke Zalora untuk ngetes ya. Aku tadi tiba-tiba kepikiran Zalora dan aku tes mencari kaos hitam gampang. Jadi bayangkan ketika ada user yang mau membeli kaos hitam, prosesnya itu enak banget. Oke, saya pria, saya mau beli pakaian, terus kaos, oke. Nah, ini posisinya juga, ini tambahan tips ya, posisinya juga penting nih. Misalnya nih, pria, pakaian. Nah, biasanya yang paling atas ini, ini kan ada susunannya kan. Usahakan produk yang paling populer itu kita naikkan di paling atas. Berarti dalam hal ini, saya yakin Zalora mempunyai banyak data ya. Dia pasti tahu kaos itu banyak dibeli, maka dia letakkan di urutan pertama. Yang kedua kemeja, ketiga polo dan seterusnya. Oke, hal-hal kecil seperti ini sangat penting. Nah, kita bisa tahu dari mana? Ya, dari market survey misalnya. Dan juga dari data-data yang teman-teman dapat nih. Oke, nah kita bisa dapat data-data seperti ini dari mana? Nah, itu ada tips yang kedua. Tadi tips yang pertama kan, kita mau minta teman kita ngetes kan, website kita enak nggak dipakai gitu. User experience-nya gimana? Itu tips yang pertama, yaitu minta teman kita ngetes. Yang kedua, kita bisa gunakan ini. Contoh sih, Lucky Orange salah satu, ada Hotjar, oke, ada juga. Nah, ini ada beberapa brand lah ya, aplikasi untuk apa sih? Nah, aku kebetulan menggunakan Lucky Orange. Itu dia bisa membantu kita untuk melihat menggunakan ini session recordings. Oke. Nah, aku juga beberapa bulan lalu aku bawa website yang baru. Oke, aku bawa website baru. Nah, website ini dia tidak sesimpel ini. Kalau ini kan simple ya, cukup berikan foto, video, udah bawahnya itu beli. Oke. Nah, website ini dia lebih kompleks karena dia memerlukan users untuk mengupload foto mereka.
Oke, saya nggak sebutkan nama produknya apa ya, dan websitenya karena ini privacy. Tapi saya berikan contoh nih kira-kira seperti ini. Infinite objects, misalnya. Customize, di mana users perlu mengupload foto mereka atau video mereka. Nah, misalnya nih, kalau orang mau pesan, bring your own misalnya. Bring your own. Contoh yang sangat bagus ya. Dia above the fold-nya itu hero image atau hero video dalam hal ini. Terus call to action-nya jelas, start creating. Perhatikan nih font size-nya juga sama. Oke, yang gede, yang paling penting ini baru detailnya. Oke, kalau orang mau baca di bawahnya itu juga. Ya. Nah, start creating, aku klik. Nah, ini perlu upload video nih. Oke, menurut aku ini user experience-nya bagus banget ya, karena simple banget. Tombolnya juga jelas warna tombolnya. Kontras gitu ya. Nah, setelah video, maka akan upload videonya. Nah, jadi sedangkan website yang aku buat itu agak kompleks dibandingkan ini, karena opsinya itu banyak banget. Ada pilihlah mau bahan apa, terus mau ukurannya berapa. Jadi, untuk membeli produk saya itu, perlu ada 6 pilihan. Jadi, itu kadang terlalu overwhelming ya. Untuk jadi aku harus pastikan proses pemilihan itu gampang gitu bagi users. Nah, jadi setelah aku selesai membuat websitenya, cara aku tahu gampang atau enggak gimana? Nggak boleh berasumsi kan, kita harus melihat data. Yaitu apa? Pakai session recording ini. Jadi session recording ini bisa melihat recording semua users yang masuk ke website kita. Nah ini contoh link recording ketika users masuk ke website kita. Mouse-nya klik yang mana, dia scrolling sampai ke mana, itu kita bisa tahu. Oke? Nah ini sangat membantu. Nah ini ada elemen, dia klik elemen apa aja gitu. Semuanya bisa kelihatan. Jadi kita melihat dengan mata users nih. Dari users melihat seperti apa ya, kita juga lihat seperti apa gitu di sini. Kliknya apa gitu. Nah, jadi dengan melihat ini, aku yakin, aku tahu bahwa oh ternyata usersnya itu nggak masalah dalam memilih opsi-opsi itu. Tips yang kedua menggunakan fitur-fitur seperti Lucky Orange ya. Teman-teman juga bisa coba lihat Hotjar juga sama nih fiturnya. Oke. Nah, tips yang ketiga adalah gunakan Google Analytics. Saya yakin teman-teman tahu nih, website kita itu bisa dihubungkan dengan Google Analytics. Nah, ketika ada users masuk, mereka browsing website kita. Nah, di Google Analytics itu akan kelihatan nih. Oke, akan kelihatan hari ini ada berapa session, ada berapa users yang masuk, ada berapa new users, ada berapa returning users. Jadi users itu ada yang pertama kali datang, terus juga ada yang users yang kembali ke website kita. Nah, jadi itu banyak banget datanya. Termasuk time spent, berapa lama rata-rata orang menghabiskan waktu di website kita, dan masih banyak lagi. Bahkan bisa juga mengukur konversi yang terjadi. Oh, hari ini ada 5 penjualan, dan seterusnya. Oke? Nah, dengan menggunakan Google Analytics seperti itu, kita jadi dapat banyak insight. Oke? Saya jelaskan dengan contoh ya, biar lebih gampang dipahami penyampaian yang mau saya sampaikan itu. Ini contoh penggunaan Google Analytics case study. Sekali lagi untuk privacy ini saya nggak sebutkan nama websitenya. Ini kebetulan kemarin ada klien yang di Singapura, itu mereka punya e-commerce store. Jadi mereka itu sebelum pandemi itu mereka buka banyak offline store. Oke, offline di mall dan sebagainya, jual wine. Nah, tapi waktu pandemi itu mereka kena dampak sehingga mereka mulai masuk ke online. Mereka mulai membangun e-commerce stores dan mereka meminta bantuan kita untuk melihat ada nggak apa yang perlu di-improve lagi untuk website mereka itu. Oke, jadi bayangin mereka punya e-commerce store dan di dalamnya itu banyak wine, banyak jual wine gitu ya, brand-brand wine. Nah, jadi ini aku tadi ngambil beberapa contoh ya. Jadi itu reportnya banyak, tapi aku ngambil satu spesifik contoh di sini. Yaitu ini contoh tampilan Google Analytics. Ini tentang site search. Jadi kita tahu ya, kalau di website kita ada search, oke, mereka users search keyword apa aja itu Google Analytics bisa merekam. Nah, jadi di sini kami mencoba membaca nih analytics-nya dari website klien Singapura yang tadi. Nah, ribuan users yang mengunjungi website
mereka itu 1% itu tidak melakukan site search. Jadi mereka tidak menggunakan tombol search. Ada 8% pengguna yang menggunakan tombol search. Ya, itulah definisinya di sini. Jadi ada orang yang tidak menggunakan tombol search, ada orang yang menggunakan tombol search, fitur search di website kita. Nah, yang menariknya itu di sini. Yang ini adalah revenue. Oke, ini adalah revenue yang terjadi ketika users tidak menggunakan search. Ini adalah revenue yang terjadi ketika users menggunakan search. Dan kita lihat search itu cuma 8%-an orang, tetapi dia kontribusi sekitar 60% dari total sales. Bayangkan, orang yang sesedikit ini kontribusi hampir 60% dari sales. Berarti dari informasi ini kita tahu apa? Kita tahu bahwa fitur search ini sangat penting di website kita, ya kan? Nah, coba perhatikan conversion rate-nya. Oke, conversion rate itu berarti orang yang berkunjung di website kita itu berapa persen yang berakhir dengan pembelian. Ini jauh banget perbedaannya. Yang melakukan site search, itu conversion-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak melakukan search. Nah, data seperti ini sangat membantu kita untuk memahami behavior users ketika mengunjungi website kita. Oke? Nah, jadi setelah kita tahu data ini, kita coba telusuri lebih lanjut. Kenapa sih ini terjadi? Jadi kita dapat insight apa dari informasi yang ini, yang sebelumnya ini? Oke, insight-nya adalah kita perlu memberikan perhatian lebih banyak kepada users search experience. Kita perlu membuat mereka senyaman mungkin, segampang mungkin dalam melakukan search. Oke? Karena ini adalah orang-orang yang sudah punya intent of buying. Jadi kita bayangkan ya, behavior apa sih, orang seperti apa yang akan melakukan search? Coba teman-teman bayangkan. Ketika website kita, ada users datang, kemudian dia melakukan search. Itu kira-kira insight apa yang teman-teman bisa dapat? Coba supaya ada interaksi, coba teman-teman ada nggak yang mau sharing? Boleh aktifkan mic ataupun ketik gitu. Oke, saya sambil minum ya. Ya, teman-teman bisa sharing. Mungkin bisa pertanyaannya sekali lagi, Mas Albert. Ketika teman-teman melihat ini, orang yang melakukan search itu kenapa konversinya itu gede banget, 6,8% dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan search. Konversinya cuma 0,74%. Oke, jadi artinya apa? Ini kan hampir 9 kali ya, 6,81 dibagi 0,74, hampir 9 kali. Jadi orang yang melakukan search itu punya potensi membeli 9 kali lebih besar dibandingkan orang yang tidak melakukan search. Nah, insight apa yang teman-teman bisa dapat dari ini? Nah, Deka, karena ada niat. Ya, benar. Rian juga, karena memang ada niat beli. Benar ya, ketika kita melakukan search, karena kita udah tahu nih, kita mau produk apa kan gitu ya. Misal kita ke Topet, sama kan, oh aku udah tahu nih mau beli meja lipat. Udah, aku ketik meja lipat. Jadi intent aku untuk membeli, itu udah gede banget. Kalau orang yang tidak melakukan search, ya mungkin dia cuma iseng-iseng kan. Dia cuma iseng-iseng, oh selama ini aku beli di offline. Coba deh aku masuk ke online store dari Wine ini, websitenya, terus aku lihat. Nah, itu sangat tergantung dari segampang apa website kita mengarahkan mereka untuk membeli. Sama nih halnya. Ketika orang sudah tahu sama produk aku dan udah punya niat beli, dia nggak perlu lagi membaca semua ini, ya kan? Dia paling review, oke deh, yakin deh, langsung beli. Cepat dia. Tapi kalau orang cuma iseng-iseng datang, nah itulah tugas landing page kita. 9 tips tadi itu sangat penting untuk membantu meyakinkan mereka. Oke? Nah, kita kembali ke sini. Jadi saya setuju dengan Deka dan Rian, yaitu mereka udah punya niat beli. Nah, jadi kita tahu maka kita perlu memberikan perhatian khusus nih untuk orang yang sudah punya niat beli. Kita mau memastikan orang yang sudah punya niat membeli ini, user experience-nya itu gampang dalam menggunakan website kita. Nah, jadi kita perlu memastikan apakah desain website kita itu memudahkan mereka untuk melakukan pencarian, kan gitu ya. Jadi berarti pertanyaan ini kan yang penting kan. Nah, sebagai web developer atau business owner, kita perlu tes nih. Ketika orang masuk ke website kita, tombol search-nya itu gampang dicari enggak? Ya kan? Kalau teman-teman perhatiin ya, contoh nih Zalora yang produknya banyak banget, dia pasti tombol search-nya itu di atas. Oke, dia mau memastikan orang gampang menemukannya. Dan ketika kita coba di mobile version, juga sama nih, gampang, dia bahkan paling atas.
Oke, sama ketika kita masuk ke Tokopedia, masuk ke Shopee, itu juga search bar-nya itu pasti di paling atas. Nih, terus kita lihat mobile version sih biasa pakai ads ya. Tapi ya, basically dia di paling atas nih. Nah, jadi kita mau pastiin nih, karena website klien ini masih baru dan tidak semua website designer itu mereka paham tentang psikologi seperti ini. Oke, nah ketika kita udah paham, maka kita tahu, kita harus ngecek nih, pastikan search bar-nya itu gampang ditemukan. Oke, kita lanjut. Nah, kita perlu investigasi nih. Oke, setelah dapat data ini ya, kita investigasi. Mengapa site visit yang tanpa site search itu rendah banget sih conversionnya? Apakah mereka mungkin bingung terlalu banyak pilihan wine? Mereka bingung nih harus milih yang mana nih? Karena ketika kita terlalu banyak pilihan sebagai pembeli, kita bingung nih. Akhirnya kita nggak jadi membeli. Oke? Nah, ini juga tips buat teman-teman desainer, web designer. Ketika kita memberikan opsi produk, jangan memberikan opsi terlalu banyak. Oke, tapi kan karena memang seperti wine, kita nggak mungkin cuma berikan 2 opsi kan. Karena wine itu kan memang banyak, ada ratusan bahkan ribuan brand kan gitu. Nah, kalau seperti ini gimana? Nah, maka kita pastikan kita membuat website itu navigasinya gampang, seperti tadi contohnya Zalora, Pria, Kaos, kan seperti itu ya. Nah, bisa juga kita membantu mereka dengan merekomendasikan mereka. Contoh nih, misal aku mau beli wine, tapi aku belum tahu nih aku mau beli merek apa. Berarti kan aku masih bingung dong, aku masih belum punya niat untuk membeli. Nah, maka sangat penting sebagai website owner untuk membantu saya nih dalam membeli, yaitu apa? Oke, agak bingung ya. Oke, kami kasih rekomendasi deh. Best sellersnya ini, promosinya ini. Nah, jadi waktu itu kami sarankan ke klien. Kami nanya, kalian udah nggak buatin ini best sellersnya, promotion? Nah, ternyata mereka memang udah buat sih di website mereka itu sudah ada. Ini aku screenshot dari website mereka. Mereka ada memberikan top selling products, promotion products. Jadi ini sangat membantu untuk users yang bingung mau beli apa. Nah, ini bisa membantu mereka. Oke deh, aku bingung mau beli yang mana. Aku pilih aja deh top selling products. Nah, jadi ini menurut aku tips yang sangat penting untuk membantu penjualan. Berikutnya, kita investigasi lagi, lebih dalam, lebih detail lagi. Nah, ini mulai nih, kita lihat. Oke, saya mau lihat, kan tadi kita coba cek Google Analytics di bagian site search ya. Nah, terus berikutnya, saya mau menelusuri lebih dalam lagi, saya mau melihat, ada nggak perbedaan behavior antara pengguna mobile sama desktop? Oke, sama tablet. Kalau tablet terlalu kecil, kita ignore aja ya, kita lihat mobile sama desktop. Nah, ini menarik nih. Jadi di Google Analytics kita bisa pecahkan ya, banyak banget yang bisa kita cari, dapat insight detail seperti ini. Mobile, duration, oke, rata-rata waktu yang mereka spend di website kita itu 2 menit. Sedangkan desktop itu 6 menit. Nah, ini juga question mark nih, tanda tanya. Mengapa desktop mereka spend lebih lama? Padahal usersnya sama kan? Sama-sama 600-an nih. Berarti boleh dibilang sudah statistik signifikan dong ya. Maksudnya kan, kecuali kalau angkanya ini cuma 5 atau 4 orang ya, kita belum tahu lah, kita harus lebih banyak data dulu. Tapi ini datanya udah sama nih. Tapi mengapa ada perbedaan yang sangat signifikan durasinya? Nah, aku juga nggak mau bilang something is wrong, tapi ini sebuah tanda tanya yang perlu kita telusuri lebih lanjut. Oke, terus kita juga lihat conversion rate-nya. Rata-rata conversion rate dari pengguna mobile itu cuma 0,95%, tetapi yang desktop itu 1,51%. Itu hampir 2 kali ya. Berapa kali nih? 1,51 dibagi 0,95. Oke, 58% lebih tinggi konversi di desktop dibandingkan mobile. Kalau di rata-rata total, ini 1,2 ini kan total rata-rata semuanya ya. 1,26 rata-rata desktop dan mobile. Tapi di yang mobile, yang handphone itu lebih rendah 0,95. Yang desktop itu tinggi 1,51. Nah, ini juga perlu kita telusuri. Kita perlu investigasi lebih lanjut. Dari data ini, mobile desktop dan juga data search ini, kita coba kombinasikan. Oke? Nah, di Google Analytics kita bisa pecahkan. Kita lihat. Perhatikan di sini, ini datanya agak banyak, tapi saya coba zoom, supaya teman-teman juga gampang lihatnya. Top site search, ya kan? Ini visit with site search, terus kita breakdown lagi. Nah, visit without site search, ini untuk mobile users, dan ini untuk desktop. Sama juga, yang site search ini ada mobile dan desktop. Nah, saya mau lihat nih, behavior-nya. Karena saya mau pelajari nih. Saya mau pelajari,
ada apa dengan pengguna mobile, kan gitu. Oke, ada apa dengan pengguna mobile? Kenapa sessionnya itu cuma 2 menit, sedangkan desktop 6 menit? Jadi saya mau pelajari nih. Coba, ini yang merah ini, yaitu pengguna mobile users yang yang tidak melakukan site search ya. Kalau yang hijau ini adalah mobile users yang menggunakan site search. Nah, di sini menarik nih, kita coba lihat. Perhatikan nggak sessionnya? Ini sessionnya, ya benar. Perhatikan nggak? Ini sama-sama pengguna mobile ya, yang saya highlight ini adalah pengguna mobile. Yang hijau ini adalah melakukan site search. Yang merah ini yang tidak melakukan site search. Coba perhatikan durasi mereka. Beda ya? Yang melakukan site search itu menghabiskan waktu 6 menit di website. Kan kita maunya itu users menghabiskan banyak waktu dong di website kita kan. Nah, yang ini cuma 2 menit. Oke, artinya di sini kita juga bisa tahu, oh, sekali lagi meyakinkan kita bahwa users yang melakukan site search itu niatnya itu lebih besar, sehingga dia spend lebih banyak waktu. Dan perhatikan conversion rate-nya, ini yang luar biasa. Oke, conversion rate-nya itu 12,7%, ini cuma 0,11%. Nah, dari sini kita jadi tahu nih, kayaknya, oke, karena kan kita perhatikan ya, tadi kan, ini karena terlalu banyak data ya, coba aku rangkum ya. Tadi, apa yang kita temukan? Kenapa pengguna mobile conversion itu rendah? Kan gitu ya, problemnya kan itu tadi. Kenapa rendah? Terus kita telusuri lebih lanjut, ternyata ada nih, tinggi nih. Oke, tinggi, 12,7% malah, tinggi banget. Oke, tapi ini adalah pengguna mobile yang menemukan search, yang menggunakan search. Yang tidak menggunakan search itu rendah banget konversinya. Nah, ini saya jadi cek nih, waktu itu kami cek. Ternyata ada problem sama websitenya. Oke, ternyata ada problem sama websitenya. Websitenya problemnya apa? Ketika tampilan desktop itu search bar-nya itu kelihatan jelas di bagian atas. Tetapi ketika waktu itu kami mengakses websitenya itu menggunakan mobile, menggunakan handphone, search bar-nya hilang. Oke, search bar-nya hilang. Berarti ada kesalahan dalam web designing. Nah, kalau misalnya kita tidak ada data ini, kita nggak sadar ada problem seperti itu. Kan kita cuma nembak kan. Tapi dengan ada data Google Analytics seperti ini, kita jadi tahu apa yang perlu kita cari, dan kita jadi dapat menemukan, oh ternyata ini problemnya. Oke, dengan adanya data ini, barulah kita kepikiran, oh iya ya, coba kita cek dulu, jangan-jangan benar di mobile itu ada problem. Nah, benar nih, kita cek di mobile, search bar itu hilang, nggak ada sama sekali. Nah, lalu kenapa users ini bisa menemui? Ya, mungkin users ini mereka lebih sophisticated ya, mungkin mereka pengguna mobile yang lebih canggih. Mereka tahu, oh ini ada menu nih, coba nih menu ini, ada nih search-nya gitu. Tapi pengguna awam, ketika mereka tidak menemukan tombol search, mereka langsung, udah deh, males deh, susah nih cari produknya, cabut deh. Nah, makanya kenapa durasi mereka itu singkat dibandingkan dengan orang yang menggunakan search bar itu, proses pencarian mereka itu lebih lama, 6 menit. Nah, setelah itu, kita ketemu ini, kita menemukan problemnya nih, kita beritahu ownernya, ini nih problemnya. Nah, maka kita sarankan mereka untuk, ini kami, ini contoh tampilan websitenya, aku tutup untuk menjaga privasi ini nama brandnya. Nah, sebelumnya itu, search bar ini nggak ada. Oke, jadi kami sarankan klien itu, pastikan ketika di mobile, search bar-nya itu ditaruh di paling atas dan jelas. Jangan disimpan di menu sini. Tapi taruhlah dengan gampang ditemukan di bagian sini. Nah, kemudian mereka melakukan pergantian websitenya dan hasilnya jadi bagus untuk mobile users. Oke, jadi ini contoh case study di mana teman-teman ketika membuat web design, selain 9 tips yang tadi saya sampaikan, juga bisa menggunakan platform seperti Google Analytics untuk mengecek users experience dan user behavior di website kita itu seperti apa, ada nggak peluang kita untuk memperbaiki, mengoptimasi website kita. Oke, sekian sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk ke sesi Q&A.